Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama saya Joel Martin. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memberikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendasari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas nafas yang segar yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat selalu memuji-muji nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang hanya manusia biasa. Kiranya Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu, kiranya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Langsung aja Bapak Ibu, tidak bertele-tele, langsung aja kita buka ayat utama kita di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji nama Tuhan. Tema pada hari ini saya akan memberikan tema dimenangkan menjadi penjala manusia. Kita lihat Bapak Ibu, menjadi umat-umat Tuhan ini, kita lihat contohnya seperti Simon Petrus yang ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Salah satunya yaitu dengan Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Kita baca di ayat yang ke-5. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-5. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Simon Petrus langsung menjawab Tuhan. Tidak pakai ragu lagi. Ketika Tuhan untuk menyuruh Simon Petrus menebarkan jala, dia melakukannya. Dan apa terjadi? Mujizat. Ikan itu penuh koyak-koyakan. Itulah mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Di situ Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Di situ Tuhan mau memakai Simon Petrus. Dia mau memakai Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedeus. Untuk apa? Menjadi pengikutnya. Kalau kita buka ayat kita Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Ini perintah Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di penjuru dunia. Di sini kita lihat ada 3 kata kerja. Pergilah, jadikanlah, baptislah,
ada 4, baptislah dan ajarlah. Jadi bukan hanya baptis saja, hanya baptis saja lalu tidak diajarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Karena banyak di luar sana hanya baptis saja, lalu itu akan menjadi kemenangannya yang menurut dia. Tetapi kalau kita baca lagi di ayat ini dengan teliti, Bapak Ibu, kita harus mengajarkannya juga, diisi kebenaran firman Tuhan juga apa yang kita ajarkan kepada mereka. Kita memberitahukan kebenaran firman Tuhan sesungguhnya seperti apa kepada mereka, agar ke depannya mereka nanti iman mereka tuh tetap terus bertumbuh, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang setia sampai pada akhir zaman. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kata pergilah ini juga tidak juga kita harus melakukan pelayanan misi di luar sana, di Manado, di Medan, di Lampung, dan di tempat-tempat lainnya. Gak ada Tuhan Yesus suruh bilang kamu harus sini, kamu harus sini. Tetapi kata pergilah itu Bapak Ibu, kalau benar-benar kita simak Bapak Ibu, kata pergilah itu dimanapun saja kita berada, di situ kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Entah itu di keluargamu, entah itu temanmu, sekolahmu, entah mungkin bisa aja engkau harus mau ke Kalimantan, it's okay, gak apa-apa, banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Jadi bukan hanya sekedar kita harus pelayanan misi itu harus ke Kalimantan ya, pelayanan misi itu harus ke Manado ya, pelayanan misi itu harus ke Medan ya. Tidak juga, karena pada dasarnya kemanapun engkau berada, artinya engkau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang imannya masih jauh daripada Tuhan itu engkau tarik, imannya mungkin berbeda dari kita coba pelan-pelan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di ayat yang terakhir Bapak Ibu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan menyertai kita di dalam lika-liku perjalanan kita, di dalam lika-liku persoalan kita, di dalam lika-liku di dalam pelayanan kita saat kita menginjili. Di situ Tuhan menyertai. Banyak tanda-tanda mujizat. Seperti kita lihat Simon Petrus, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan memakai dia. Untuk apa? Untuk menjadi penjala manusia, menarik jiwa-jiwa yang hilang, menarik jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus, yaitu juru selamat kita. Jadi dimanapun saja kita berada, mungkin saat kita lagi berpergian, cobalah kita membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin dari keluargamu, dari tetanggamu,
cobalah. Gak usah takut, Tuhan tetap menyertai orang-orang yang percaya sampai pada akhir zaman. Karena kita tahu mati adalah keuntungan, karena kita mempunyai Yesus Kristus, yaitu juru selamat kita. Dia adalah Raja Damai. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak memandang engkau siapa, Tuhan tidak memandang engkau kaya, engkau miskin. Tuhan tidak memandang. Yang Tuhan mau, kita mau menjadi pengikutnya Tuhan yang setia kepadanya. Terima kasih. Cukup sekian dari firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita akan mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa untuk kami dapat merangkul banyak jiwa yang ada, keluarga kami, di teman kami, kerabat kami, di teman kantor kami, siapapun itu, biarlah kami juga dapat melakukan seturut dengan kehendak firman Tuhan, dan banyak jiwa yang kami dapat selamatkan, yaitu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, umat-umat-Mu, pekerjaan, usaha, apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan yang membuat berhasil. Lindungi kami juga selalu dari segala virus corona yang membebaskannya Bapa. Kiranya kami aman dalam lindungan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.